Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shania dan NIM A241244023. Di sini saya akan membuat video terkait dengan salah satu kasus korupsi di Indonesia. Video ini saya buat sebagai pengganti tugas ujian semester. Adapun salah satu kasus korupsi yang saya ambil yaitu kasus korupsi elektronik kartu tanda penduduk atau korupsi e-KTP. Saya memilih untuk menarasikan kasus ini karena menurut saya ini bukan hanya bagian dari sejarah kelam korupsi di Indonesia, tetapi juga masih meninggalkan dampak yang nyata hingga tahun 2025 sekarang. Proyek yang seharusnya menjadi pondasi penting dalam membangun sistem identitas nasional malah berubah menjadi ladang korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dampaknya masih kita rasakan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya maksimal, keterlambatan masyarakat dalam mendapatkan hak identitas, hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagi saya, kasus ini menyadarkan kita bahwa korupsi tidak hanya berhenti pada angka kerugian negara semata. Korupsi seperti e-KTP bisa merembet jauh ke aspek kehidupan masyarakat, bahkan memengaruhi hak dasar setiap warga negara. Dengan menarasikan kasus ini, saya ingin menunjukkan bahwa dampaknya masih relevan di 2025. Sekaligus mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi harusnya diperjuangkan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan pelayanan publik benar-benar berpihak pada rakyat. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 dengan anggaran sekitar 5,9 triliun. Tujuannya adalah untuk membuat sistem identitas nasional yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi sehingga dapat mencegah data ganda, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung program pembangunan nasional. Namun, sejak awal pelaksanaannya, proyek ini justru dipenuhi praktek korupsi. Anggaran yang besar dijadikan ajang bagi pejabat dan pengusaha untuk memperkaya diri, sehingga proyek tidak berjalan maksimal dan akhirnya merugikan negara. Kasus korupsi e-KTP melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan, mulai dari pejabat hingga swasta. Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, menjadi aktor utama yang terbukti menerima keuntungan dari proyek ini. Selain itu, sejumlah pejabat Kemendagri ikut mengatur anggaran dan tender. Anggota DPR memanfaatkan perannya dalam persetujuan anggaran, serta pengusaha rekan proyek terlibat dalam praktik suap demi memenangkan pengadaan barang dan jasa. Skandal ini akhirnya dikenal sebagai bentuk nyata korupsi berjamaah karena melibatkan jaringan besar lintas lembaga yang sama-sama merugikan negara dan rakyat. Kasus korupsi e-KTP ini terjadi karena salah satunya yaitu besarnya anggaran proyek yang tidak diawasi dengan ketat. Yang kedua, adanya kolusi antara pejabat, anggota DPR, dan pengusaha, serta budidaya korupsi berjamaah yang sudah mengakar dalam birokrasi. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar 2,3 triliun rupiah. Pelayanan publik terganggu karena banyak warga tidak segera mendapatkan e-KTP. Kualitas sistem administrasi kependudukan menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta DPR semakin merosot, sehingga kasus ini menjadi simbol nyata bagaimana korupsi sistemik merugikan rakyat secara luas. Adapun solusi yang dapat diberikan agar mencegah kasus korupsi seperti e-KTP ini, yang pertama itu dengan menerapkan transparansi anggaran agar setiap penggunaan dana dapat diawasi oleh publik. Yang kedua, memperkuat lembaga pengawasan serta melibatkan masyarakat dan media. Selanjutnya, memastikan sistem pengadaan digital berjalan terbuka tanpa interferensi. Yang keempat, menegakkan hukum yang tegas dan konsisten termasuk penyitaan aset koruptor. Menjaga integritas pejabat publik melalui seleksi ketat dan pendidikan anti korupsi sejak dini, serta mempercepat pemanfaatan teknologi digital seperti identitas kependudukan digital yang lebih aman dan akuntabel. Itulah tadi
penjelasan salah satu kasus korupsi di Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.